saya Rizal Widayanti, staf PU SMK Al-Jabar itu. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur, selaku pengajar di SMK Al-Jabar Ciledug, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga puasanya lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Pemirsa Jabar 17 TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Muhammad Sabiq Ali selaku guru di SMK Al-Jabar Ciledug. Tentunya kembali lagi di studio untuk pembahasan kajian bulan suci Ramadan kali ini. Kemarin kita sudah membahas tentang tinjauan puasa dari segi keimanan dan kesehatan. Dan pada kesempatan yang mulia ini saya ingin coba membahas tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah, terutama kita bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sudah tahu bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini dasar yang paling utama dalam keimanan seseorang mukmin. Pemirsa Al-Jabar 17 TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada suatu ketika Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan semua umatnya dalam kebaikan yang pada nantinya akan menempati surga yang begitu indahnya. Kemudian Allah menjawab atas pertanyaan Nabi Musa tersebut, namun jawabannya tidak menjawab sekaligus. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan atau menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam sebuah berupa perintah, yaitu untuk bercocok tanam. Maksudnya adalah menanam pohon. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Musa, ya, silahkan kamu bercocok tanam. Ya. Kemudian atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau Nabi Musa alaihissalam melaksanakan apa yang diperintahkannya, yaitu menanam beberapa banyak pohon yang nanti akan dipanen hasilnya oleh beliau. Setelah memanen hasil dari tanaman tersebut, maka dinikmatilah buah-buah yang dihasil dari panen tersebut oleh Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya Allah berfirman lagi kepada Nabi Musa alaihissalam dan bertanya, apa yang kamu lakukan atas tanaman itu wahai Musa? Kemudian Nabi Musa alaihissalam menjawab, aku memetik hasilnya ya Allah. Aku kayak bisa dikata, aku menghasilkan atau memanen semua hasil tanaman tersebut ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, apakah ada yang ditinggalkan atau yang disisakan olehmu ya Musa? Ada ya Allah. Apa yang disisakannya? Yang seperti apa pohon tersebut? Ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menjawab, yaitu pohon-pohon yang tidak menghasilkan buah ya Allah, yang aku tinggalkan, yang aku sisakan, dan aku buang pohon tersebut. Nah, kemudian Allah menjawab, begitulah ya Musa, ya, aku menciptakan neraka, ya, itu hanya untuk orang-orang yang tidak menghasilkan apa-apa di dunia ini, yang tidak mempunyai kebaikan sedikit pun di dunia ini. Maka dengan demikian, ya,
neraka ini ya adalah tempat orang-orang yang tidak mempunyai bekal, yang tidak mempunyai amal kebaikan sedikit pun di dunia ini. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kembali, ya Allah, kebaikan yang seperti apakah yang Engkau maksudkan? Ya. Kemudian Allah menjawab, kebaikan atau amal baik yang dimaksud Engkau adalah yaitu orang-orang yang enggan mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitulah keutamaan kalimat La ilaha illallah. Ya. Bahkan diriwayatkan lain dalam suatu ketika, yaitu nanti pada suatu hari akhir nanti, pada hari kiamat, ya, manusia telah dibangkitkan kembali dalam keadaan berbagai macam-macam. Ya. Nah, pada suatu ketika, ya, itu di para penghuni neraka, ya, itu banyak sekali yang menangis, banyak sekali yang menjerit. Nah, pada waktu itu, pada hari kiamat, ya, semua yang namanya hidup mati, dan kemudian hari pembangkitan pun dimulai. Ya, pada hari itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk menemui Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ya. Kemudian malaikat Jibril berangkat ke makomnya atau ke makbarohnya Rasulullah SAW, ya, dan menemui beliau dalam keadaan sedang tidur nikmat, sedang dalam keadaan gelelengan nikmat di dalam surga sana. Ya. Nah, pengucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril dijawab oleh beliau, oleh Rasulullah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada apakah Jibril? Engkau tumben kesini? Ya. Kemudian malaikat Jibril menjawab, Allah memerintahkanku kesini untuk menanyaimu, ya, untuk mengajakmu, ya. Mengajakku untuk apa? Ya Jibril, aku ingin bertanya kepadamu, ya, bagaimana keadaan umatmu pada waktu hari kiamat ini. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, hanya engkau yang tahu ya Jibril dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka temuilah kalau kau ingin tahu tentang keadaan umatmu di neraka, temuilah umatmu di neraka itu. Kemudian Rasulullah SAW diajak oleh malaikat Jibril untuk masuk ke dalam pintu neraka. Di dalam pintu neraka, malaikat Malik, ya, sebagai penjaga pintu neraka sedang sigap menjaga pintunya. Kemudian malaikat Jibril, ya, memberi salam kepada malaikat Malik yang sedang menunggu pintu neraka itu. Nah, Assalamualaikum ya Malik, dijawab oleh malaikat Malik, Waalaikumsalam. Ada apa gerangan malaikat Jibril? Ya, aku ingin tahu bagaimana keadaan umat Muhammad ketika di neraka pada hari ini. Nah, kemudian malaikat Malik menjawab, ya, keadaannya sangat menyedihkan, sangat kalau kau akan melihatnya kau akan menangis. Maka malaikat Jibril langsung mengajak Rasulullah SAW untuk membuka pintu neraka. Ya. Dibukakanlah pintu neraka tersebut oleh malaikat Malik. Ya. Kemudian di situ banyak sekali orang-orang atau umat-umat Nabi Muhammad yang sedang dalam penyiksaan api neraka. Ya. Melihat wajah kedua makhluk ini, yaitu malaikat Jibril dan Rasulullah, itu sangat, mereka, ya, penghuni neraka itu menjerit, ya, siapa gerangan dua makhluk ini? Ya, amat bagus sekali, aku belum pernah melihat makhluk sebagus ini. Kemudian dijawab oleh malaikat Jibril, aku adalah Jibril. Jibril siapa? Jibril adalah malaikat Allah yang menyampaikan wahyu kepada Muhammad Rasulullah SAW. Nah, ketika para penghuni neraka mendengar
kata Muhammad Rasulullah SAW, mereka menjerit semakin menjadi-jadi. Ya, seolah-olah mendengar kata Muhammad ini seolah-olah mendengar nama yang sangat baik, mana-mana nama yang sangat dirindukan pada waktu itu. Siapa? Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad yang aku sampaikan wahyu. Sampaikan kepada beliau, aku menunggumu, aku menunggu beliau. Nah, kemudian malaikat Jibril menyampaikan apa yang dipesankan oleh para penghuni neraka. Begitulah ya Rasul, ya, para penghuni neraka menyampaikan salam kepadamu. Ya, kini mereka ingin ingin meminta syafaatmu, maka temuilah mereka. Nah, kemudian Rasulullah SAW menemui para penghuni neraka dengan dalam keadaan yang sudah pada gosong, yang sudah terbakar oleh api neraka. Akan tetapi Rasulullah SAW menemui beberapa umatnya yang terlihat di dalam pancaran dadanya itu ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kemudian diangkatlah orang-orang tersebut dari api neraka dan kemudian dimandikan di air di dalam surga sana. Nah, itulah para pemirsa Al-Jabar 17 TV, ya, keutamaan kalimat La ilaha illallah ini sangat begitu berarti bagi kita semua. Walaupun kita terkadang dalam beribadah ya banyak kekurangan, akan tetapi ya kalimat La ilaha illallah akan memberikan syafaat kita di akhirat nanti. Mungkin itu saja pemirsa Al-Jabar 17 TV yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya apabila ada perkataan-perkataan yang kurang berkenan. Hanya Allah yang maha sempurna, saya adalah manusia biasa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.